Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai sistem komunikasi intrapersonal. Sistem komunikasi intrapersonal yaitu suatu proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang A. Sensasi. Secara garis besar, sensasi adalah sebuah proses menangkap stimuli. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan, sesuatu yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Beberapa definisi dari sensasi yang dikemukakan oleh para ahli, di mana salah satunya yaitu Benjamin Pullman, yang berpendapat bahwa sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Namun apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Selain itu, melalui alat indera, manusia dapat memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Pada umumnya, kita mengenal ada 5 alat indera, namun di dalam psikologi disebut bahwa ada 9, bahkan ada pula yang mengatakan ada 11 alat indera. Persepsi adalah pandangan atau penilaian terhadap stimuli yang diterima. Persepsi ini erat kaitannya dengan sensasi. Sensasi hanya sekedar respon alat indera dalam menerima stimuli tanpa adanya pandangan atau penilaian terhadap stimuli tersebut. Sedangkan persepsi adalah pandangan atau penilaian terhadap stimuli setelah adanya sensasi. Dengan demikian, sensasi itu merupakan bagian dari persepsi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi perhatian, yaitu intensitas stimuli, gerakan stimuli, novelty, perulangan, faktor internal yang mempengaruhi perhatian, faktor biologis, dan yang terakhir adalah faktor sosio-psikologis. Nah, secara lebih lengkap, faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor personal, kebutuhan atau motif, sikap, nilai preferensi dan keyakinan, tujuan, kapabilitas, kegunaan, gaya komunikasi, dan pengalaman dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu memori. Memori merupakan proses menyimpan dan memanggil informasi. Nah, proses mengingat dalam memori itu ada 5. Yang pertama, rekoleksi. Yang kedua, pembaruan ingatan. Yang ketiga, recall. Yang keempat, relearning. Yang kelima adalah rekognisi. Proses dalam memori juga mencakup 3 hal, yaitu encoding atau perekaman, storage atau penyimpanan, retrieval atau mengingat kembali. Adapun jenis memori menurut jangka waktu penggunaan yaitu short-term memory dan long-term memory. Adapun jenis memori dari bentuk informasi yang disimpan yaitu memori semantik atau pengetahuan umum, memori episodik atau informasi bersifat personal termasuk autobiographical, memori tentang diri sendiri. Nah, dalam komunikasi terjadi proses seleksi, yaitu seleksi perhatian, persepsi, dan memori. Berpikir adalah setiap perilaku yang menggunakan ide, menurut Hilgard. Menurut Anita Taylor, mendefinisikan berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan. Thinking is an inferring process. Manusia disebut berpikir ketika ia membayangkan sesuatu atau berusaha memecahkan persoalan. Berpikir diperlukan dalam pembuatan keputusan dan memecahkan masalah. Tahapan proses berpikir yaitu 1. Minat timbul sadar akan masalah. Yang kedua, timbul beberapa alternatif pemecahan. Yang ketiga, konsekuensi alternatif dievaluasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, putusan itu dilaksanakan. Selain itu, menurut proses berpikir terbagi ke dalam 2 macam, yaitu berpikir autistik, yaitu melamun, berfantasi, menghayal, dan wishful thinking. Yang kedua, berpikir realistik, disebut juga nalar atau reasoning, ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata.
Proses pembuatan keputusan sangat tergantung pada faktor-faktor persoalan atau individual, yakni kognisi, motif, dan sikap. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.